Halo minasang, gimana kabarnya? Gimana? Masih semangat belajar bahasa Jepang? Nah, pada video kali ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas, ini sudah ada buku kira-kira ya. Kita akan bahas bab 19 tentang apa? Nah, ini tentang tempat wisata. Oke, tempat wisata, yuk kita bahas. Ichinisang, let's go. Nah, untuk tempat wisata itu ya, ini pakai polanya ini ya. Itakoto ga arimasu ka? Itakoto ga arimasu ka? Nah, itu apa ya? Pernah pergi nggak? Nah, itu kita tanya ke orangnya, pernah pergi ke sini nggak? Pergi ke sana nggak gitu ya. Siapa tahu nanti kalau seandainya keluar negeri, nah, kan bisa kita tanya, ini pernah pergi ke sini nggak? Oh, pernah, kayak gitu ya. Nah, untuk negaranya itu sudah kita bisa cek di mana namanya di peta ini ya. Kalau yang ini apa nih, negara apa nih kira-kira nih? Kita urut dari B nomor 1 jawabannya B itu Peru. Peru itu apa ya? Prancis ya. Jadinya Peru gitu ya. B bukan, salah. Puransu, Prancis Puransu ya. Oke. Nih, yang kedua nih apa nih? Negara apa nih? Nah, oke, sip, India ya. India dalam bahasa apa? Bahasa Jepangnya itu Indo. Ya. Indo. Ya, ini tulisannya ya. Kemudian yang ketiga, nah ini Cina ya. Cina dalam bahasa Jepangnya Chugoku. Oke, kayak gitu ya, Chugoku. Oke, lanjut ke 4. Nah, nomor 4 ini yang ditunjuk adalah ini. Ini apa nih? Oke, Amerika. Nah, ini tulisannya juga ada ya, pakai katakana ya, Amerika. Tuh. Lanjut ke 5. Ya, kelima ini negara mana nih? Negara ini Egypto itu apa? Egypt ya, atau Mesir gitu ya. Oke, kemudian ada 6 apa nih? Australia. Nah, dalam bahasa Jepangnya Australia. Oke. Nah, berikutnya yang ini udah ada langsung ya, Indonesia gitu ya. Oke, lanjut ke 7 ini Peru kayak gitu. Nah, itu untuk negara-negaranya ya. Oke, berikutnya itu kita disuguhkan lambang-lambang gininya, benderanya ya. Nah, ya ini Puransu, ini Amerika, bisa ditulis pakai katakana sendiri di sininya ya, tulis Amerika. Terus ini Peru, ini negara Peru ya. Kemudian ini Chugoku, Cina ya. Terus Egypto. Terus ini Indo. Kalau ini Australia. Nah, bedanya Indonesia sama India. Kalau Indonesia, kalau India, Indo gitu aja ya. Oke. Nah, kita ke pola yang ini tadi. Kalau mau bertanya, pernah pergi ke Cina nggak? Cina tadi apa? Oke, Chugoku itakoto ga arimasu. Nah, dia artinya pernah pergi ke Cina. Terus pernah pergi ke Prancis. Jadinya Prancis kan Puransu ya. Puransu itakoto ga arimasu. Oke, lanjut. Pernah pergi ke Mesir. Egypto itakoto ga arimasu. Terus ke Peru. Peru itakoto ga arimasu. Jadi ini polanya menyatakan pernah atau berpengalaman ke mana gitu ya, pernah pergi ke mana gitu.
Ita itu dari ikimas ya. Jadi Ita dapat pergi kayak gitu ya. Oke. Nah, berikutnya setelah ini sudah, kita ke kosakatanya yang ini ya. Ini kalau ada gambar kayak gini berarti dia enak gitu ya. Enak. Ini orang makan apa ya? Makan kue ya. Enak. Nah, kalau ini lagi nonton film nih. Ada seperti ini menarik ya, menarik gitu ya. Kalau ada gambar ini berarti menarik kayak gitu. Kemudian yang ini mengagumkan gitu ya. Nah, kalau ini semua tepuk tangan kayak gitu ya, kita berpidato misalkan. Nah, ini mengagumkan sekali nih kayak gitu. Nah, kemudian yang ini naik, ini mudah apa susah ini? Oke, di sini udah ada ya, sulit. Kalau ini bunga sakura. Jadi kalau ketika nemu gambar ini berarti indah ya. Indah. Ada yang namanya indah mungkin. Berarti dia bunga sakura berarti. Oke, dalam bahasa Jepangnya omoshiroi. Omoshiroi menarik, berarti yang ini ya. Menarik yang ini. Terus subarashi mengagumkan, berarti yang ini. Terus oishi enak. Ini ada juga snack yang mereknya oishi ya. Enak berarti gambarnya yang ini ya. Terus kirei. Nah, cantik, indah itu bahasa Jepangnya cuma satu, kirei. Ya, kalau cewek cantik apa namanya? Wah, cantik cewek gitu ya. Kirei desu juga sama. Mau bilang indah juga kirei desu sama ya. Kalau sulit taiheng. Kayak itu ya. Itu untuk kosakatanya. Kemudian nah, nih. Do destaka? Dengarkan kembali percakapan nomor 3. Berarti ini disuruh buat percakapan berarti ya. Taiheng. Demo subarashi. Taiheng apa tadi? Sulit. Demo subarashi tapi mengagumkan. Sulit tapi mengagumkan. Terus berikutnya, watashi wa Chugoku e ita koto ga arimasu. Saya pernah pergi ke Chugoku kayak gitu ya, ke Cina gitu ya. Chugoku de nani o shimasu ka? Shimashita ka? Chugoku de nani o shimashita ka? Nah, nih. Yume na ryori o tabemashita. Yume na ryori o tabemasu ka? Tabemashita ya. Do desu ka? Do desu ka? Bagaimana? Gitu ya. Ini apa? Totemo oishikatta desu. Totemo oishikatta desu. Ini untuk jawabannya menanggapi so desu ka? Ii desu ne. Bisa juga dua-duanya ya. Ini untuk menanggapi. So desu ka? Ii desu ne. Nah, ini kita dari atas. Watashi wa Chugoku e ita koto ga arimasu. Saya pernah pergi ke Cina kayak gitu. Chugoku de nani o shimashita ka? Di Cina ngapain? Yume na ryori o tabemashita. Makan, masakan. Yume itu terkenal ya. Apa yang terkenal ini? Namanya kalau di Cina ya. Kalau di Indonesia mungkin terkenal nasi goreng gitu ya, bakso gitu ya. Do desu ka? Bagaimana? Do desu ka tuh bagaimana mungkin rasanya ya, pengalaman makannya itu bagaimana kayak gitu bisa ya. Totemo oishikatta desu. Oh, sangat enak. Sangat, totemo itu sangat ya. Oishikatta itu enak. Ya, sangat enak gitu ya. So desu ka? Ii desu ne. Wah, begitu ya. Enak ya kayak gitu. Oke. Lanjut berikutnya. Nah, ini contoh apa ya, presentasi kayak mengarang mungkin ya. Nah, watashi wa Nihon e ita koto ga arimasu. Saya pernah pergi ke Jepang. Nihon de kimono kimashita. Kimashita itu memakai ya, kimono, memakai kimono. Di Jepang dapat memakai kimono. Totemo kirei desu ta. Sangat cantik, sangat indah kimononya ya, sama orangnya juga ya.
Nah ini nanti di ini. Saat saya pergi ke Jepang tahun lalu, saya mengenakan kimono. Nah ini udah Jepangnya kurang lebih kayak gitu ya. Karena saya tidak dapat memakai sendiri, saya dibantu orang lain. Nah ini belum ada orang bahasa Jepangnya belum ada nih. Mungkin cuma contoh saja ya. Agak sedikit tidak nyaman karena bagian perut diikat oleh obi. Nah ini secara tidak langsung juga menceritakan bagaimana cara memakai kimono, nyaman apa enggak gitu ya. Akan tetapi corak di kain kimono sangat indah sekali. Nah ini kalimat yang berlawanan gitu ya. Tidak nyaman tapi coraknya indah gitu ya. Saya jadi seneng kayak gitu juga bisa ya. Oke, refleksi. Nah titik itakoto ga arimasu. Nah ini tadi dikasih negara mana ya yang pernah dikunjungi. Kalau tidak bisa jadi objek wisata. Nah misalkan kutae itakoto ga arimasu, bisa tuh kayak gitu tuh. Kemudian batur itakoto ga arimasu, terserah ini mau objeknya apa ya. Terus Peru Peru itakoto ga arimasu, ini ke Peru ya. Australia itakoto ga arimasu. Nah fungsinya untuk apa nih? Ayo masih ingat nggak? Fungsinya untuk menyatakan pernah pergi ke atau punya pengalaman ke gitu ya. Nah, kalau ini titik-titik kata des, titik-titik desta. Nah, contoh Chugoku no ryori wa totemo oishikatta desu. Nah, ini yang ini tahu sini ya. Oishikatta desu, kata des. Nah, terus apa ini? Dansu wa do deshita ka? Dansu wa, ini dansu ya. Do deshita ka? Bagaimana dennya itu bagaimana? Daiheng deshita. Nah, ini pakai ini. Daiheng deshita. Demo omoshirokata desu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kalau yang ini kata-kata ini untuk ya, kalian simpulkan sendiri ya. Terus kemudian yang ini desta, demo. Nah ada demonya ya. Untuk apa? Ya yang jelas yang ini bertentangan dengan yang sini ya. Demo itu artinya tetapi kayak gitu ya. Oke. Nah ini kan udah ada nih. Nah ini apa namanya, ada kosakatanya ini. Shima, umi, mori. Apa nih? Mezurashi doubutsu. Mezurashi doubutsu. Yama, iseki, Izuramukyo no tatemono. Nah ini yang mana nih? Yang ini udah ada ya. Yama. Ini gak jauhin dikit deh. Ini Yama. Yama ya. Berarti nomor 2 ini apa nih? Apa nih? Saya nggak tahu nih apa nih. Nah, peninggalan yang mana? Silakan dicontoh atau dicari di di kamus ya. Oke. Kalau yang di bawahnya ini ada nama-namanya ya. Kalau ini Mezurashi doubutsu binatang yang unik. Izuramukyo tatemono bangunan apa? Bangunan Islam gitu ya. Terus mori ada susah bilangnya nih. Hutan. Yama gunung, umi laut ya. Terus Shima itu pulau ya. Ini kayaknya masuk iseki ya. Ini yang ini ya, peninggalan ya katanya. Ya, iseki gitu ya. Oke. Ada lagi nggak ini? Nah, berikutnya itu akan ada Mezurashi doubutsu. Ini di negara mana adanya? Ini kalau ini ya dipilih-pilih aja ya. Ya, dipilih-pilih. Mezurashi doubutsu yang ini mana ini? Nggak ada ini.
Ini jodoh-jodohin ya, negara mana. Sementara kita tebak dulu ini masuk negara mana. Ya kayak ini ya negaranya. Otomatis ini kayak, oh ini Gunung Fuji kayak gitu ya. Terus kemudian kalau ini di Peru ya gitu ya. Terus ini Indonesia ini ya. Kemudian ini di Prancis kayak gitu. Nah kemudian nama-nama dobursunya ini kita jodoh-jodohin kayak gitu loh. Aku Yume Naiseki mana yang peninggalan gitu ya, bisa jadi ini ya. Terus ini Kirusu Tokyo Tatemono, Kristen mungkin ini ya. Ini bangunan Kristen gitu ya. Takayama gunung yang tinggi. Nah ini gunung tinggi nih. Terus Yume Naiseki mungkin ini ya, Yume Naiseki ya. Ini Mitsurasi Yume Naiseki ini. Mitsurasi Dobursu ini. Ya. Kayak gitu. Nah, untuk nama tempatnya ini Komodoto. Mungkin Pulau Komodo gitu ya. Machu Picchu nih ya, Machu Picchu nama tempat ya. Ya, kemudian Fuji-san. Fuji itu nama gunungnya, Sang itu menandakan gunung ya. Jadi kalau seandainya kita bilang Fuji-san, Gunung Fuji, Fuji-san gitu ya, bukan Fujiyama gitu, bukan ya. Yang benar adalah Fuji-san gitu ya. Mountain Maken ini di yang ini ya, di Prancis adanya. Oke, itu berikutnya ini udah ada presentasi sendiri ya. Ini kita bahas sedikit lah ya. Watashi wa Machu Picchu ni tsuite happyou shimasu. Nih, watashi tachi wa Machu Picchu ni tsuite happyou shimasu. Saya akan mempresentasikan tentang Machu Picchu. Machu Picchu wa Peru ni arimasu. Machu Picchu itu ada di Peru gitu ya. Machu Picchu wa Yume Iseki desu. Ini peninggalan yang sangat terkenal. Totemo kirei desu. Sangat indah. Arigatou gozaimasu ini penutupnya ya. Kayak gitu. Kemudian ada apa lagi ya? Nah, ini di belajar fungsinya. Ni ya, titik wa ni arimasu. Machu Picchu wa Peru ni arimasu. Nah, kira-kira fungsinya untuk apa itu? Kayak gitu. Komodoto wa Indonesia ni arimasu. Nah, jadi pola yang ini wa titik ni arimasu untuk apa kayak gitu ya. Nah, berikutnya titik wa titik des. Nah, Fuji-san wa Takayama desu. Nah, ini untuk apa? Titik wa titik des. Fuji-san wa Takayama. Kalau diartinya Fuji-san gunung ya, Takai tinggi, Yama gunung lagi. Berarti Gunung Fuji adalah gunung yang tinggi kayak gitu. Nah, jadi fungsinya ini apa? Ya, kalian simpulkan sendiri ya. Berikutnya ada titik ni, titik ga imas atau arimas. Nah, ini Komodoto ni. Nah, ini apa nih? Mezurashi Dobutsu ga imasu. Mezurashi Dobutsu ga imasu. Nah, ini Komodoto di Pulau Komodo ada, tapi ini untuk, kalau imas ini untuk benda hidup ya, atau binatang, hewan gitu ya. Manusia juga ya. Ada Mitsurasi apa tadi ya? Ada Dobutsu, ini binatang gitu ya. Oke, berarti fungsinya ini untuk apa? Titik ni, titik ga imas tadi ya. Kalau arimas ini mongseng apa ini? Mongseng mingshuru. Ini apa ya? Mongsang Mishyoru apa ini? Mishyoru apa ini ya? Maksudnya nih saya gak ngerti ini. Coba cari. Oh, gini maksudnya ini. Mongsang Misheru gitu ya, Misheru. Ini mountain mesel gitu.
besar. Susah juga bacanya ya. Nah, terus kirisuto kyoto. Kirisuto no tatemono ga arimasu. Nah, ini polanya titik-titik ni titik-titik no. Ada no ya. Titik-titik ga arimasu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Oke. Ada gini juga ini. Apa? Jawab dengan memilih kata-kata yang tepat. Ya. Silakan ya. Hanya segitu udah lumayan panjang ini ya. Ini tinggal latihan saja ini. Nah, ini udah bab lagi. Yang ini latihan ya. Itu saja untuk video kali ini. Mataimashou.